Baik, perkenalkan nama saya Firman Jabi dengan NIM 2217 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai KBD nomor 2. Baik, mungkin di sini adalah kasus yang menjadi eh, kasus pemicu. Baik, pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih struktur anatomi tulang panjang. Teman-teman bisa di sini. Yang pertama tuh ada oh, sorry, scapula, scapula ini. Lalu ada humerus yang besar. Ini tulang yang cukup besar juga. Humerus berada di bagian atas, intensitas atas, bagian sini. Sini. Lalu ada clavicula. Clavicula yang ada di sebelah sini. Ya, sini. Ini ada radius dan ulna berada di bagian sini. Nah, kalau yang sebelah sini tuh pada saat tangan seperti ini, namun kalau begini, kalau yang di sebelah sini itu kita ini ya agak puter gitu. Ini bagian bawah. Sini ada tambah anterior dan posterior. Jadi anterior dan posterior. Ya, di sini ada corpus femoralis yang ini ya, yang besar ini corpus femoralis. Lalu ada di yang timbul ini itu disebut capus osis femoralis. Lalu sini ada uh, trop trocenter mayor ini yang di ujung-ujung ini. Lalu ada Facies patellaris. Nah, ini facies patellaris yang ada di sedikit. Facies patellaris yang ada di tengah. Nah, soalnya ada di bawah, soalnya ada tibia dan fibula. Ini tibia yang besar, sedangkan yang kecil ini fibula. Ini tampak anterior dan ini tampak posterior. Oke. Lalu struktur anatomi apa yang ada di daerah lutut, termasuk yang pertama ada patella facies anterior. Iya, patella facies anterior. Ini sudah dibuka. Yang menutupi ini tuh disebut ligamen patella patellae. Ini ligamen patellae menutupi patella facies anterior. Facies articularis, sorry sorry. Articularis. Lalu di atas itu ada um, saya ateres. Ini facies patellaris yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Bagaimana kinesiologi dan biomekanika normal bungkait dan lutut. Ya, pertama tuh kinesiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia seperti fisiologi, biomekanika, dan anatomi. Nah, untuk eh, terdapat dua komponen yang mendukung pada saat berlari. Yang pertama tuh panjang langkah atau stride length dan juga frekuensi length. Frekuensi langkah atau stride frekuensi. Nah, untuk panjang panjang langkah itu merupakan kemampuan kecepatan individu yang dapat diukur dari seberapa besar jarak yang dihasilkan dalam suatu
kali melangkah. Nah, untuk melangkah sini itu ada beberapa step atau beberapa fase. Yang pertama tuh ada driving fase, sport fase, dan juga flight fase. Nah, jadi yang pertama ini disebut sebagai sport fase, di mana ujung kaki yang menapak atau menjadi support berada di depan dari jarak horizontal central of gravity or COG tubuh. Tadi ada fase flight fase di mana jarak horizontal COG tubuh berada dalam posisi di udara. Yang terakhir ada driving fase, di mana fase ini COG-nya tuh COG tubuh berada di depan kaki saat kaki akan take off. Nah, gerakan melangkah yang berulang-ulang secara bergantian antara tungkai kanan dan kiri disebut siklus melangkah atau gait cycle. Frekuensi selanjutnya adalah frekuensi melangkah. Nah, frekuensi melangkah sendiri itu jumlah langkah yang dibuat pelari dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh seberapa lama waktu tempuh untuk menyelesaikan suatu langkah. Semakin lama waktu perputaran kaki untuk menghasilkan langkah, maka semakin sedikit langkah yang dibuat dalam waktu tertentu dan sebaliknya. Hanya mengapa timbul nyeri dan bagaimana mekanismenya. Jadi ini adalah mekanisme dari uh, timbulnya nyeri pada saat terjadi fraktur atau patah tulang. Pertama tuh terjadi patah tulang atau fraktur, lalu menyebabkan patah tulang tersebut tuh menyebabkan kerusakan uh, di korteks, pembuluh darah, sumsum tulang dan jaringan lunak. Lalu terjadi pendarahan, kerusakan tulang dan jaringan sekitarnya yang menimbulkan hematoma. Nah, penimbulan hematoma sendiri menyebabkan dilatasi kapiler di otot. Lalu setelah itu yang meningkatkan tekanan kapiler setelah ketika tekanan kapiler itu meningkat, itu menstimulasi histamin pada otot yang iskemik. Nah, yang menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke inter interstitial. Lalu menyebabkan terjadinya edema yang di mana edema yang terbentuk akan menekan ujung syaraf. Nah, yang edema ini kan dia menekan ujung saraf yang menyebabkan sindrom comportment atau menyebabkan nyeri. Hanya bagaimana mengenal tanda fraktur atau dislokasi. Baik, ini adalah tanda fraktur. Pertama ada deformitas atau uh, perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kan bentuk secara anatomi di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Kemudian ada pembengkakan, memar, space, spasme otot, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitas, lalu perubahan neurovaskular dan shock. Baik, yang pertama deformitas itu tadi saya sudah jelaskan sedikit. Nah, selanjutnya ada edema. Selanjutnya ada pembengkakan. Nah, pembengkakan itu di mana edema dapat muncul secara segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasis daerah ke jaringan sekitarnya. Lalu jadi memar. Nah, memar terjadi karena berdarah subkutan pada lokasi fraktur. Nah, biasanya memar ini bisa disebabkan
eh, fraktur yang tertutup bukan yang terbuka gitu. Ini ada spasme otot di mana spasme otot itu involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerak lebih lanjut dari fragmen fraktur. Kalau dari nyeri, nah nyeri neurologis masih baik. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien atau masing-masing orang gitu. Ini ada ketegangan. Nah, ketegangan diatasi lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Lalu ada kehilangan fungsi seperti uh, karena terjadinya nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi pengungkit lengan eh lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat menjadi cedera saraf. Lalu ada gerakan abnormal atau krepitasi. Sebenarnya krepitasi itu kayak jika kita menggerakkan bagian tersebut yang atau bagian fraktur tersebut tuh dia akan bunyi kayak krek 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 gitu loh, kayak dia karena sudah tidak ada bantalan gitu, jadi pada saat digerakkan tuh sudah berbunyi gitu, yang seharusnya tuh tidak ada bunyian. Contohnya sesudah gerakan ini tidak ada bunyi, namun pada saat digerakkan tuh ada bunyi gitu. Nah, gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antara fragmen fraktur. Lalu ada perubahan neurovaskular di mana akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Lalu ada yang terakhir ada shock. Nah, shock fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan shock. Oke. Lalu mengapa sih kita pada saat pasien yang terjadi fraktur itu perlu dibidai? Sebelum itu kita harus mengerti mengenai pengertian bidai sendiri dan juga tujuan dari pembidaian. Eh, Bidai sendiri itu suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Nah, tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Nah, tujuan dari pembidaian sendiri itu yang pertama imobilisasi luka patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka patah tulang, lalu mengurangi nyeri dan mengurangi timbulnya kecacatan, selanjutnya mengistirahatkan anggota badan yang cedera, lalu yang terakhir mempercepat penyembuhan. Nah, macam-macam bidai sendiri ada tiga. Yang pertama ada bidai right dan juga pertama ada bidai right dan juga soft. Nah, bidai right sendiri itu digunakan bidai yang bisa dibilang keras, di mana mereka tuh menggunakan kayu atau aluminium gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di gambarnya sini tuh bahwa bidanya kayu atau aluminium yang digunakan itu ditutup oleh kain agar di mana berfungsi untuk mengurangi eh, luka yang baru gitu. Jadi kayak kan, kan- karena kayu seperti teman-teman tahu kalau kayu dan aluminium kan tuh keras ya. Kalau di terkena kayu tersebut tuh bisa dapat terjadi luka yang baru gitu atau fraktur yang baru gitu. Soalnya ada bidai soft. Nah, bidai soft itu sering bisa digunakan, yang biasa digunakan tuh kayak eh, handuk, kain atau ya seperti atau bantal. Soalnya ada bidai traksi. Bidai traksi itu dia mengurangi fraktur yang baru gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh frakturnya bidainya itu dari atas sampai bawah. Namun yang frakturnya tuh hanya di bagian kaki saja gitu. Ya, gitu. Nah, ini disebabkan di mana pasien tersebut kan dia sudah tidak bisa berjalan ya. Dia sudah tidak bisa berjalan. Jadi mereka memutuskan untuk memakai bidang traksi di mana tidak terjadi agar tidak terjadi fraktur yang baru lagi gitu.
Nah, selanjutnya bagaimana penggolongan fraktur, apa yang mendasarinya. Nah, kita harus mengerti dulu mengenai definisi fraktur sendiri. Fraktur itu yaitu kerusakan struktur kontinu- kontinuitas jaringan tulang. Nah, fraktur dapat disebabkan akibat insiden trauma, stres, repetitif atau melemahnya tulang secara abnormal atau fraktur patologis. Nah, klasifikasi fraktur sendiri itu ada 12. Yang pertama tuh fraktur berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat fraktur. Nah, mana tiap fraktur fraktur terjadi di tulang-tulang tuh berbeda-beda gitu cara penanganannya. Dimana kayak contoh nih fraktur pada femur itu teman-teman tahu kan kalau femur itu kan dia tulang yang besar gitu yang terbesar dalam tubuh kita. Nah, beda juga cara penanganan ke fraktur pada tulang tibia, di mana tulang tibia itu paling sering terkena fraktur karena berada langsung di bawah kulit. Nah, sering ditemukan juga fraktur terbuka gitu. Nah, trauma yang bisa terjadi itu seperti benturan pada tulang mengakibatkan fraktur di tempat tersebut. Hanya ada berdasarkan perluasan. Yang pertama tuh ada fraktur komplit dan fraktur inkomplit. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, fraktur komplit itu dia sudah bisa dibilang terbagi ya, sudah terbagi menjadi dua gitu. Sudah di atas sama bawah dan juga dia punya patahan tuh sudah full ya dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Sedangkan kalau inkomplit itu masih eh, belum patah sempurna gitu, masih kayak ada masih di sebelah sini gitu belum full patah gitu, jadi itu disebut incomplete. Nah, oke, selanjutnya ada berdasarkan bentuk garis patahan. Pertama itu ada fraktur lineal atau transversal, itu fraktur yang garis patahnya tuh tegas lurus terhadap sumbu panjang. Lalu ada fraktur obliqui. Nah, fraktur obliqui ini fraktur yang garis patahnya tuh membentuk sudut eh, terhadap tulang. Lalu ada fraktur spinal. Nah, fraktur spinal itu fraktur yang hanya menimbulkan sedikit kerusakan jaringan lunak. Lalu ada fraktur greensitic. Nah, fraktur greensitic itu fraktur yang tidak sempurna, sering terjadi pada anak-anak karena korteks tulang dan periosteum belum tumbuh sempurna. Hanya ada fraktur kompresif, sorry, ya, fraktur kompresif yang terjadi ketika dua tulang menumpuk tulang ketiga yang berada di antaranya. Jadi tulangnya itu saling menumpuk yang pada tulangnya itu sudah terjadi fraktur namun masih tertumpuk di tulang atas dan tulang bawah gitu. Nah, lalu ada uh, fraktur segmental. Nah, fraktur segmental itu di mana garis patah lebih dari satu tapi tidak berhubungan gitu. Jadi kayak patahnya tuh beda arah. Jadi kalau teman-teman lihat di dari sini tuh patahnya tuh nyamping, sini patahnya transversal gitu. Lalu ada berdasarkan fragmen tulang. Nah, berdasarkan fragmen tulang itu ada simple, komunitif, dan juga segmental. Nah, kalau fraktur simple itu terdiri dari dua fragmen, kalau komunitif itu remuk, kalau segmental itu terdiri dari lebih dari dua fragmen atau ya. Ini ada berdasarkan posisi fragmen. Ada dua, yaitu fragmen undisplaced dan juga faktor displaced. Nah, kalau faktor undisplaced itu garis patah lengkap, tetapi kedua fragmen tidak bergerak dan periosteum masih utuh. Sedangkan kalau fragmen displace itu terjadi pergeseran fragmen tulang yang juga disebut lokasi fragmen. Lalu berdasarkan hubungan fragmen tulang dan jaringan. Pertama fraktur tertutup terbuka, fraktur complicate dan juga fraktur patologis.
Nah, mungkin nanti untuk fraktur tertutup dan terbuka nanti akan dibahas lebih lengkap di slide selanjutnya. Untuk fraktur komplit, komplit itu ada fraktur yang disertai kerusakan jaringan saraf, eh, pembuluh darah atau organ yang ikut terkena. Lalu ada faktor patologis, itu faktor yang disebabkan oleh adanya penyakit lokal yang pada tulang sehingga kekerasan dapat menyebabkan fraktur. Nah, ini ada fraktur tertutup dan juga terbuka. Nah, fraktur tertutup itu fraktur yang fragmen tulangnya itu tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar. Sedangkan fraktur terbuka itu fraktur yang tulangnya pernah berhubungan dengan dunia luar. Nah, untuk eh, fragmen tertutup itu bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Untuk fraktur terbuka itu disebut juga fraktur bersih atau karena kulit masih utuh. Nah, tanda komplikasi pada fraktur tertutup itu ada klasifikasi tersendiri yang berdasarkan keadaan jaringan lunak sekitar trauma. Nah, yang pertama itu tingkat 0. Itu fraktur bisa biasa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitarnya. Jadi kayak fraktur yang terjadi tapi tidak ada terjadi cedera di jaringan lunak sekitarnya. Nah, lalu pada saat tingkat pertama tuh fraktur dengan abno, ab- abrasi diangkal atau memar kulit dan jaringan subkutan. Jadi sudah mulai terjadi memar atau benjolan atau tumor. Lalu tingkat kedua tuh fraktur yang lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. Jadi sudah jadi kontusio jaringan lunak dan juga lunak bagian dalam dan juga pembengkakan gitu. Kalau yang stage terakhir atau tingkatan terakhir itu cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sindrom compartment. Selanjutnya ada faktor terbuka. Nah, faktor terbuka sendiri itu bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit. Nah, fraktur terbuka sendiri itu terbagi, ada juga grade-grade-nya sendiri. Nah, yang pertama tuh grade pertama dengan luka bersih kurang dari 1 cm panjangnya, kerusakan jaringan lunak minimal biasanya tipe fraktur simple transverse, simple transverse dan fraktur oblique pendek. Lalu ada grade kedua tuh luka berlebih dari 1 cm panjangnya tanpa kerusakan jaringan lunak yang ekstensif. Lalu fraktur komunitif sedang dan eh, ada kontaminasi. Jadi pada saat grade 2 itu sudah mulai terjadi kontaminasi gitu. Lalu ada grade ketiga yang sangat terkontaminasi dan mengalami kerusakan jaringan lunak yang ekstensif. Kerusakan meliputi otot, kulit, dan struktur neuro, neurovaskular. Nah, grade 3 sendiri itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Nah, yang 3A tuh, grade 3A tuh tidak membutuhkan kulit untuk penutup lukanya. Lalu yang untuk 3B tuh hilangnya jaringan lunak sehingga tampak jaringan tulang dan membutuhkan kulit untuk penutup atau skin graft. Lalu yang ketiga 3C itu uh, dengan kerusakan arteri yang harus diperbaiki dan berisiko untuk dilakukan amputasi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada grade 3. Contoh dari grade 3B dan grade 3C. Oke, next itu berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Mungkin tadi sudah berapa kali sudah di sini mengenai um, trans transpa,
transversal, obliques, spine, dan juga compression. Sorry, compression fracture. Lalu yang mungkin yang belum dibahas yaitu fraktur avulasi. Nah, fraktur avulasi ini yang diakibatkan karena trauma terkait tarikan atau tarikan otot pada insersinya pada tulang. Baik, 9 berdasarkan kedudukan tulangnya. Yang pertama ada tidak adanya dislokasi dan adanya dislokasi, di mana pada adanya dislokasi itu eh, dislokasi itu ada at exim, at lotus, at longitudinal, at lotus cum contraction, kontraksi, contractiosum. Nah, di mana kalau at exim itu membentuk sudut, kalau at lotus itu fragmen tulang berjauhan, at longitudinal itu berjauhan memanjang, untuk at uh, lotus cum contraction itu berjauhan dan memendek. Lalu ada berdasarkan posisi fraktur ada satu batang tulang menjadi 3 bagian. Ada 1/3 proksimal, 1/3 medial, dan 1/3 distal. Nah, lalu ada fraktur kelelahan, di mana fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang, di mana fraktur ini tuh sering terjadi pada uh, tibia atau fibula atau uh, metatarsal. Itu sering terjadi di bagian itu, dan paling sering dialami pada atlet, penari, dan uh, rekrutan tentara. Yang terakhir ada fraktur patologis, fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang. Nah, ini bisa disebabkan contoh kayak tumor tulang atau ya yang menyebabkan tulang tuh menjadi rapuh gitu, atau penyakit Paget. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada fraktur sendiri. Nah, mungkin ini kita bisa skip. Nah, pertama kita akan bahas mengenai laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium sendiri itu diperlukan pada pasien dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang, bertujuan untuk melihat adanya kerusakan organ akibat atau berkaitan dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang. Ah, Ya, pemeriksaan darah lengkap bertujuan untuk melihat he- hemodinamika pasien pada urinali, ornali- urinalisasi. Diperhatikan juga apakah ada darah dalam urin yang disertai dengan peningkatan serum kreatinin kinase yang menandakan adanya rebadomyosolisis pada pasien dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang. Maksudnya ada radiografi atau X-ray, di mana pemeriksaan radiografi polos ini tuh dapat menjadi salah satu pilihan pemeriksaan karena tersedia banyak di sarana kesehatan dan cost effective. Hal yang dapat dilihat dari pemeriksaan radiografi polos adalah identifikasi fraktur, estimasi pemendekan tulang, dan kelurusan garis spinal. Nah, untuk exercise ini tuh ada metode itu rules of two, di mana ada 6. Yang pertama two view atau dua sisi, dua sendi atau two joints, dua ekstremitas atau two limbs, dua judges atau two injury or abnormalitas, soalnya ada dua waktu atau two uh, occasion, dan yang terakhir adalah dua pemeriksaan atau two examination. Nah, untuk radiologi sendiri itu dari
Foto X-ray ini dapat ditentukan tipe frakturnya, posisi pergeseran fragmen, keterlibatan fisik atau garis pertumbuhan, ekstensi garis fraktur ke dalam sendi dan adanya patologi sebelum fraktur. Asalnya ada CT scan. Gimana CT scan ini tidak dapat dilihat dengan radiologi. Jika fraktur tidak dapat terlihat di radiologi polos itu kita bisa digunakan CT scan. Nah, kekurangan dari CT scan sendiri yaitu eh, bukan, harga yang cukup mahal dan juga radiasi yang diberikan oleh mesin itu dapat sangat tinggi gitu untuk pasien. Nah, untuk oke. CT scan dibutuhkan untuk mendeteksi fraktur yang ringan dan terselubung atau occult fracture. Nah, CT scan sangat berguna untuk menggambarkan fraktur pada tulang yang berbentuk kompleks seperti tulang belakang, tulang wajah, bagian ujung tulang panjang, dan tulang pelvis. Karena dengan pemeriksaan X-ray, gambar yang diperoleh terdapat super superimposis tulang sehingga menyulitkan deteksi fraktur. Misalnya ada magnetic resonance imaging atau MRI, di mana MRI ini digunakan untuk membedakan antara fraktur yang disebabkan oleh keganasan serta melihat kelainan neurologis yang terjadi secara sekunder akibat dari compressive nervous root dan spinal cord. Nah, MRI sendiri itu sangat sensitif untuk mendeteksi edema sumsum tulang yang terjadi di sekitar garis fraktur, sehingga dapat mendeteksi fraktur yang terjadi pada trabekula tanpa fraktur kortikal seperti pada kasus fraktur samar atau occult atau fraktur stres. Contohnya ada ultrasonografi or USG, di mana USG ini memperlihatkan garis fraktur dan hematoma pada anak. Apabila dibandingkan dengan MRI, sensitivitas dan spesifitas USG untuk mendiagnosis fraktur adalah 100% dan 65%. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Dan Maksudnya pemeriksaan densitas tulang. Nah, pemeriksaan densitas tulang sendiri itu dilakukan pada pasien tanpa trauma dan fraktur kompresif tulang belakang secara spontan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan DEXA atau DEXA sendiri itu menggunakan T-score, di mana kalau T-score-nya tuh lebih dari 2,5 merupakan indikasi dari osteoporosis. Sedangkan untuk dari -1 hingga -2,5 itu ini diindikasi dari osteopenia atau berkurangnya kepadatan tulang, dan untuk lebih dari -1 merupakan tulang normal. Nah, yang terakhir ada uh, skinitigraphy tulang. Nah, skinitigraphy tulang juga dapat dipakai untuk mendeteksi fraktur yang terjadi pada X-ray. Pemeriksaan ini sangat sensitif tetapi tidak spesifik. Nah, uh, hal ini tuh yang normal tuh berarti tidak ada fraktur, sedangkan hasil yang positif itu meng- menggarah ke beragam kemungkinan. Jadi dia kayak belum pasti gitu hasilnya, seperti hasilnya itu dapat bisa mengarah ke banyak tempat seperti fraktur, infeksi, tumor, atau kelainan sendi. Oleh sebab itu tuh scintigraphy tulang tuh masih belum dikonfirmasi, perlu dikonfirmasi lagi dengan CT scan atau X-ray. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai ke kanannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar femur distal eh, posteriornya. Nah, femur distal ini meliputi fraktur daerah supra- superkondilar dan interkondilar gitu.
Nah, fraktur femur distal itu dapat disebabkan karena cedera tembak, trauma energi tinggi pada pasien yang lebih muda. Contohnya itu kayak kecelakaan motor gitu, dan itu sering terjadi karena ya seperti teman-teman tahu kalau kayak kita kita kan sering naik motor ya kan. Terus kecelakaan tuh biasa yang terjadi fraktur tuh sering terjadi tuh pada fraktur femur distal. Lalu ada mekanisme energi rendah pada lansia. Nah, karena lansia itu kan biasa mengalami osteoporosis. Nah, jadi tulang mereka rentan mengalami fraktur jika jatuh atau terbentur sesuatu. Nah, lalu ada fraktur femur pengaruhnya tuh yang pertama kelainan bentuk tungkai. Nah, kelainan bentuk femur distal atau lutut kelainan bentuk yang terlihat di bagian distal paha dan lutut. Sebenarnya ada cedera yang menimbulkan dislokasi dapat ya, dislokasi lutut meningkatkan cedera arteri poplitea. Nah, cedera pada arteri tersebut dapat mengakibatkan tingkat amputasi pada pasien sangat tinggi karena eh, keutuhan pembuluh darah arteri poplitea tidak mampu diperhatikan akibat dari kegagalan dalam mendeteksi cedera pada pembuluh darah tersebut. Oke. Nah, sebenarnya pemeriksaan fraktur femur distal ada anamnesis, pemeriksaan fisik, look termasuk look, feel, dan move, dan pemeriksaan radiologi atau X-ray. Nah, pertama itu anamnesis. Ya, kita perlu sebelum masuk ke semua kita harus meneliti dulu mengenai kita menanyakan ke pasiennya atau ke keluarganya mengenai mekanisme cedera, bagaimana pasien tersebut bisa mengalami cedera atau fraktur, dan bertanya lagi apakah pasien tersebut tuh sudah pernah mengalami fraktur atau belum. Tentunya ada pemeriksaan fisik di mana look, feel, dan move. Nah, di look sendiri tuh memperhatikan penampakan cedera apakah cedera itu terbuka atau tertutup. Ya, mungkin tadi yang pertama-tama saya sudah jelaskan ya perbedaan dari fraktur terbuka dan tertutup sendiri. Lalu ada feel atau palpasi. Nah, palpasi itu pemeriksaan fisik lanjut dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Kita kayak menyentuh gitu di bagian fraktur tersebut, apakah memang frakturnya tuh cukup parah atau tidak. Maksudnya ada move itu berupa pemeriksaan ROM atau range of motion, di mana kita kayak suruh pasien tuh menggerakkan bagian yang terjadi fraktur gitu, kayak contoh kita frakturnya di tangan, kita harus menyuruh pasien tuh untuk menggerakkan, apakah bisa menggerak atau tidak. Tapi biasanya sih pasien mengalami sakit yang menjerit-jerit gitu sampai ya menjerit. Tentunya ada pemeriksaan radiologi. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan ada rules of two dari X-ray, yaitu to view, to joints, to limb, to occasion, to injury atau abnormalitas, to examination, dan yang pertama itu to view. Yang kita harus bedakan, kita harus melihat dia punya bagian anterior dan lateral. Jadi kayak kita bukan hanya lihat satu sisi saja gitu, kita harus lihat sisi lain juga gitu. Jangan karena biasanya fraktur itu dia terselubung gitu. Kita tidak kadang yang kita tidak lihat itu bisa jadi bagian itu yang fraktur gitu. Misalnya ada two joints, melihat dua sendi pada ekstremitas yang cedera. Jadi kita bukan hanya lihat eh, kita hanya kita harus melihat sendi proksimal dan sendi distal dari fraktur gitu. Kita hanya tidak boleh lihat satu bagian saja. Misalnya ada two limbs itu membantu dalam mendiagnosis dan melihat anatominya. Jadi ini tuh kita perlu melihat eh,
sisi lain dari contoh kita pasien tersebut mengalami fraktur di kaki bagian kiri. Kita harus melihat juga tulang dari kaki bagian kanan gitu untuk menjadi apa ya, inti gitu kayak oh kalau teman-teman lihat sini kan ada eh, frakturnya di bagian sini, sedangkan sini tuh tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, itu bisa jadi kaki kaki sebelah kanan kanan ya kanan. Kenapa kiri sih, punya kaki sebelah ini tuh kan dia masih normal, sedangkan kaki ini kan sudah mengalami fraktur. Jadi ini tuh bisa menjadi tumpuan gitu untuk tahu bahwa pasien itu mengalami fraktur. Ini ada tuh occlusion terdeteksi beberapa hari kemudian. Nah, pada saat terjadi fraktur tuh kadang eh, mereka mengalami nyeri, tapi pas di melakukan X-ray itu tidak terjadi apa-apa gitu, masih normal. Jadi teman-teman saya di sini dia masih normal. Namun setelah eh, biasanya sih disuruh kembali 2 sampai 3 minggu. Nah, jika lama-lama kan dari sini dia mulai 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 apa ya, mulai bergerak dan mulai mengalami fraktur. Nah, mulai terlihat frakturnya tuh bagaimana gitu. Yang selanjutnya ada tuh injury atau abnormalitas. Jadi kita melibatkan level tulang proksimal dari judges. Jadi kita lihat gitu kayak eh, apakah frakturnya tuh hanya satu saja gitu. Karena kalau teman-teman di sini kan frakturnya bisa dibilang lumayan banyak ya, ada di sebelah sini, 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 itu juga sudah mengalami fraktur gitu. Nah, selanjutnya tuh to examination. Jika pemeriksaan X-ray masih diragukan pada melakukan pemeriksaan lanjut seperti CT scan, MRI, atau bone scan. Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya mengenai bone scan grafik, CT scan, MRI, dan USG. Jadi ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mekanisme proses penyembuhan dari fraktur sendiri. Nah, ini ada 5 tahap penyembuhan. Yang pertama yaitu hematoma. Nah, hematoma itu terdapat kerusakan jaringan dan pendarahan pada tempat fraktur. Ujung tulang ujung tulang mati kembali selama beberapa eh, milimeter. Jadi ini ketika kondisi ketika telah terjadi fraktur, nah, langsung tubuh tuh bereaksi dan langsung melakukan tahap pertama itu hematoma. Yang tahap selanjutnya itu perdarahan atau inflamasi. Inflamasi. Nah, eh, sel inflamasi sendiri itu sel-sel radang muncul di hematoma. Jadi ketika terjadi hematoma akan terjadi inflamasi di mana sel-sel radang itu akan muncul di bagian hematoma. Selanjutnya adalah uh, col- CULS. Nah, CULS itu populasi sel berubah menjadi osteoplas dan osteoklas. Tulang mati di eh, tulang mati itu akan dianyamkan tulang muncul di eh, kalus fraktur. Jadi tulangnya itu mulai ada sudah mulai menjadi satu gitu, sudah mulai kembali normal. Soalnya ada soalnya ada tahap konsolidasi. Konsolidasi itu ketika anyaman tulang digantikan oleh tulang pipih dan patahan menyatu dengan kokoh. Jadi kayak ini sudah masuk dalam tahap yang hampir hampir normal, di mana tulang itu sudah digantikan oleh tulang pipih gitu. Sedangkan patahan yang fraktur atau patahan itu menyatu dengan kokoh, sudah menyatu, sudah kembali menyatu maksudnya. Nah, yang terakhir itu ada remodeling. Remodeling di mana tulang yang baru terbentuk di remodeling menyerupai struktur normal. Jadi pada di remodeling ini tulang tersebut sudah kembali normal lagi, sudah tidak ada fraktur atau pendarahan yang terjadi.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur. Nah, ah, fraktur yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan fraktur ini terbagi atas dua, yaitu faktor lokal dan juga faktor sistematik. Nah, untuk faktor lokal sendiri itu yang pertama ada karakteristik fraktur. Nah, di mana gerakan yang berlebihan, misal misal ligamen, kerusakan yang luas dan jaringan lunak terjadi dalam ujung fraktur dapat menyebabkan penundaan atau non-union. Hanya ada infeksi. Infeksi dapat menyebabkan penyembuhan yang buruk dan terutama tertunda atau non-union. Dan yang selanjutnya itu ada pasokan darah. Pasokan darah itu ber, eh, terjadi berkurangnya suplai darah ke lokasi fraktur dapat menyebabkan penundaan atau non-union. Mungkin kemarin sebelumnya saya sudah sempat bahas tentang non-union sendiri. Oke, ini adalah faktor sistematik. Nah, faktor sistematik itu keberadaan salah satu dari faktor-faktor ini tuh mempengaruhi penyembuhan yang buruk. Yang pertama tuh usia lanjut, yang selanjutnya itu kegemukan, anemia, kondisi endokrin seperti diabetes, diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan menopause. Selanjutnya ada pemberian steroid, malnutrisi, dan juga merokok. Nah, fraktur memiliki mortalitas dan morbiditas yang signifikan. Oleh karena itu, eh, pendekatan interprofesional sangat penting untuk hasil yang baik. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mendorong atau merangsang penyembuhan patah tulang. Yang pertama itu suplemen makan dan juga stimulator tulang. Nah, untuk suplemen makan tuh seperti kalsium, protein, vitamin C, dan D. Sedangkan untuk stimulator tulang itu yang bisa berupa listrik, elektro elektromagnetik dan ultrasound. Ultrasound. Nah, keefektifan metode ini tuh saat ini masih belum tentu gitu, belum pasti. Dan eh, bidang ini tuh memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada cengkok tulang. Nah, tadi kan sudah ada suplemen makan, simulator tulang, dan selanjutnya ada cengkok tulang. Nah, cengkok tulang ini melibatkan penggunaan tulang untuk membantu memberikan eh, perancah pada tulang yang baru terbentuk. Grafik ini bisa dari tubuh pasien atau autografi atau donor yang sudah meninggal atau allografi. Jadi penambahan tulang tuh bisa di penambahan tulang atau cengkokan tulang itu bisa berasal dari dalam tubuh dari kita sendiri, atau juga bisa berasal dari luar tubuh atau allografi atau seperti ya yang mau mendonor. Nah, untuk kaitan pada kasus sendiri, pertama itu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Nah, fraktur femur distal terjadi karena pergeseran tulang batang femur bagian ujung yang dapat terjadi akibat trauma seperti kecelakaan maupun jatuh dari ketinggian. Nah, yang kedua itu di rumah sakit Panji segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya. Nah, pilihan ini
karena adanya perbedaan pada bentuk tungkai, bengkak, dan eh, krepitasi. Nah, fraktur cukup diperbaiki melalui redukasi, imobilisasi, dan rehabilitasi. Kita akan bahas mengenai apa yang mendasari pasien tersebut harus dirujuk. Nah, pertama itu hasil pemeriksaan penunjang. Lalu sudah ketika kita sudah melakukan diagnosis seperti anamnesis, pemeriksaan langsung seperti feel, look, ya feel, look, and move. Selanjutnya kita lakukan X-ray. Nah, kita lihat itu setelah kita uh, pemeriksaan penunjang, lalu setelah X-ray-nya selesai atau X-ray-nya muncul, itu akan muncul hasil. Nah, setelah itu kita lihat gitu apakah fraktur ini tuh bisa ditangani atau tidak bisa ditangani oleh dokter primer atau bisa dibilang dokter umum atau dokter yang belum berkompeten dalam eh, bagian fraktur tersebut. Nah, jika seandainya eh, tidak bisa dihandle oleh di puskesmas atau di rumah sakit tersebut tuh akan dilakukan rujukan diberi ke dokter spesialis seperti dokter radiologi, seperti dokter ortopedi gitu. Untuk ya. Nah, untuk kaitan pada kasus sendiri itu pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan ditemukan ada patah tulang pada bagian distal femur. Nah, sehingga pasien dirujuk oleh dokter untuk dilakukan tindakan medis lanjut yaitu operasi atau pembedahan. Baik, mungkin sekian presentasi saya. No, sekian penjelasan saya untuk Kibini 2 pada hari ini. Terima kasih.